Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini ya saya bersama kameramen ada di sebuah tempat ya, dimana kita sudah ditunggu nih oleh salah seorang spiritual asal Sumatera, yaitu Mbah Hilo, teman-teman. Jadi konsep atau pembahasan hari ini adalah mengenai tentang Mas Yana ya, yang hilang di Cadas Pangeran kemarin. Dan kita sudah ditunggu, teman-teman. Ayo sini ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di depan sana Mbah Hilo sudah menunggu. Senternya kalau bisa agak diredupin ya kameramen, soalnya Mbah Hilo sudah berpesan jangan terlalu terang katanya. Assalamualaikum Hilo. Oke ya, ini teman-teman. Oke, dari situ Mbah Hilo sudah menunggu ya. Kita akan membahas tentang Mas Yana dari sudut pandang Mbah Hilo ya. Allah. Oke, assalamualaikum Hilo. Oke. Ya. Ya, jadi teman-teman, di sini sudah ada Mbah Hilo ya, yang sudah menunggu. Tentunya Mbah Hilo pun juga tentunya sudah mendengar kan kabar yang telah beredar di media menyangkut tentang Mas Yana. Beberapa hari yang lalu kita sempat melakukan ritual, Mbak Ilo. Iya benar. Tapi namun ritual kita itu sepertinya sia-sia gitu. Namun tujuannya telah tercapai. Tujuan yang bagaimana saya bilang tercapai? Tujuan bahwasanya Mas Yana ditemukan, sudah ditemukan. Cuman hilangnya Mas Yana itu ternyata penuh dengan sandiwara, begitu. Mbak Ilo boleh tanggapin sedikit, kemudian nanti saya bacakan berita mengenai kronologisnya gitu, Mbak Ilo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tadi ya siang Mas Denny memberi kabar kepada saya, kan begitu? Benar. Iya, Mas Denny suruh siapkan kembang piturupo. Dan Mas Denny suruh siapkan boneka santet. Jadi tujuan Mas Denny ini apa sebenarnya? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya sih nggak ngerti gini-gini ya. Cuman saya paham bahwasanya Mbah Hilo itu bisa melakukan kayak kerjaan dari jarak jauh gitu ya Mbah Hilo ya. Iya, benar. Jadi masyarakat di Indonesia nih Mbah Hilo khususnya sudah geram gitu karena Mas Yana ini kayak ngeprank gitu Mbak Elo. Tim penyelamat ya, dari polisi, dari tentara, dari BPBD semua sudah turun tangan. Ternyata yang dilakukan Mas Yana ini adalah sesuatu yang tujuannya menghindari gitu permasalahan pribadi sebenarnya gitu Mbak Elo. Jadi kalau bisa Mbak Elo izin, bisa nggak ibaratnya ngerjain Mas Yana supaya nggak lasak seperti itu lagi gitu loh. Oh, jadi tujuannya Mas Denny tadi suruh saya beli kembang dan nyiapkan ini untuk menyantet Mas Yana, begitu? Ya sedikit banyak seperti itu, bisa nggak kira-kira Mbak Elo? Oh, sebenarnya sih bisa Mas Den, tapi kan tujuan kita sudah baik Mas Den. Ngapain kita santet? Tujuannya menemukan, sudah ditemukan. Den kemarin minta untuk diketemukan Mas Yana. Iya, kita bantu ritual, ternyata udah ketemu. Iya. Jadi apalagi yang mau kita lakukan gini, menyantet dia gitu. Kalau menurut Mbak Elo gimana ini supaya ada efek jerah gitu Mbak Elo, bahwasanya kita di dunia seperti ini ya, di dunia spiritual seperti itu memang memiliki kemampuan, dan gitu bisa dibuktikan dengan kiriman kita ini gitu loh Mbak Elo ke dia, supaya nggak melakukan hal-hal seperti itu lagi gitu loh Mbak Elo. Ya sebenarnya gini Mas Den, kalau lah disantet, Mas Den tega nggak? Nggak tega. Nah itu yang saya tanyakan. Makanya di situ saya minta pendapat Mbak Elo gimana gitu maksudnya. Itu saya kira Mas Den yang kena santet, makanya buru-buru saya beli kembang tadi, datang kemari biar saya obati. Ternyata Mas Den datang kemari sehat walafiat. Saya izin boleh megang bonekanya Mbak Elo? Oh boleh. Oke, jadi ini bonekanya sempat udah disiapin ya teman-teman sama Mbak Elo. Cuman saran daripada Mbak Elo, kayak mana Mbak Elo? Saya tidak tega untuk nggak tega ya, karena memang walaupun beliau itu sudah mengecewakan semua orang gitu ya Mbak Elo ya. Iya, saya kira Mas Den
Iya. Jadi kalau Mas Dennya kembalikan di sini, yang di sana kecil-kecil gitu Mas Den. Oke, jadi rupanya Mas Den datang kemari sehat walafiat. Iya, jadi ini Mbak Ilo saya izin untuk membacakan kronologis ya, soal Mas Yana itu ditemukan gitu ya Mbak Ilo ya. Izin ya. Oke. Silakan, Mas Den. Oke ya, dari tribunnews.com teman-teman. Seorang pria Sumedang bernama Yana sempat menghebohkan publik setelah dilaporkan hilang misterius. Ternyata kabur karena ada masalah pekerjaan dan keluarga Mbak Ilo. Ternyata memang ada masalah pekerjaan dan keluarga. Oke, kita lanjut ya. Yana Supriyatna, 40 tahun, pria yang sempat hilang misterius akhirnya ditemukan di Majalengka, Jawa Barat, Kamis 18 bulan November Mbak Ilo. Hilangnya kan tanggal 16 itu kemarin. Iya, benar. Kemudian polisi telah mengerahkan petugas hingga anjing pelacak untuk mencari keberadaan Yana sekitar Cadas Pangeran. Namun justru ditemukan di tempat yang jauh dari lokasi awal dilaporkan hilang, yakni di Majalengka. Kabar ditemukannya Yana bahkan ramai menjadi perbincangan netizen di media sosial. Banyak netizen menanyakan bagaimana bisa Yana menghilang di Sumedang malah ditemukan di Majalengka. Para netizen bahkan berkomentar bahwa Yana sedang melakukan prank Mbak Ilo. Seperti itu. Kan kita bantu juga dari jarak jauh biar supaya dia ketemu. Iya. Ternyata ketemu. Nah, alih-alih datang kemari suruh nyantet, ya saya nggak tega gitu Mas Den. Saya kira Mas Den yang kena santet, minta diobati santet tersebut biar supaya hilang atau kembali gitu. Oke, jadi kalau menurut Mbak Ilo, kita santet itu nggak tepat ya Mbak Ilo ya. Oh, tidak tepat. Jadi apa yang seharusnya dilakukan sama Mas Yana Mbak Ilo selain klarifikasi gitu loh Mbak Ilo. Nah, misalkan kan dia ada permasalahan antara pekerjaan dan keluarga. Apa yang harus dilakukan beliau gitu selain membuat heboh masyarakat seperti ini gitu loh Mbak Ilo. ya begini, intinya dia itu bekerja keras. Iya. Dan sedikit-sedikit dicicili hutang. Kalau ada hutang. Ada gitu hutang. Ya. Kalau memang dia terlibat oleh hutang kan begitu. Jadi para maksudnya yang bersangkutan tersebut tidak marah-marah gitu. Walaupun tidak bayar sekaligus dicicil bulan ataupun hari ini ada sedikit ataupun bulan depan ada sedikit. Nah, toh lama-lama kan habis. Iya, tapi ini menurut saya Mbak Ilo kembali lagi ke pribadinya Mas Yana sendiri. Apakah Mas Yana itu pribadinya bertanggung jawab ataukah memang menghindar terus gitu? Kalau memang pribadinya Mas Yana ingin bertanggung jawab Mbak Ilo, dicicil kemudian dicicil tanpa menggali lubang tutup lubang gitu kan, insya Allah selesai. Tapi mungkin begitu. Ini telah merambat kemana-mana mungkin ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke Mas Yana sendiri gitu loh Mbak Ilo. Jangan kabur sana, lari sana, kabur sini. Gali lubang tutup lubang ibaratnya. Seperti itu. Jadi selesaikanlah. Dicicil sedikit demi sedikit, lama-lama kan habis itu tidak terasa dulu Mas Den. Nah begitu. Iya, itulah makanya saya bilang tadi kembali ke pribadinya Mbak Ilo. Kalau memang sudah punya utang, jangan hutang yang satu belum lunas sudah diambil lagi. Kemudian ada masalah sama satu orang, bukan di bidang uang mungkin ya, masalah apa ya dibicarakan baik-baik Mbak Ilo. Iya benar. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Iya. Bilang saja sama bersangkutan gitu Mas Den, misalnya tolonglah bulan depan aku usaha untuk melunasi, nggak pun melunasi ya mencicil gitu kan, tapi kita bekerja gitu, bekerja, jadi kita sisihkan sedikit demi sedikit, kita beri sama dia, toh kan yang bersangkutan senang begitu. Oke, jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau saya tadi minta Mas Yana itu disantet, kata Mbak Ilo nggak usah, nggak perlu dan jangan, karena beliau juga sudah mendapatkan hukuman dari para netizen ataupun masyarakat di Indonesia gitu ya. Toh memang hal-hal seperti ini kan kayak gini nggak banyak orang percaya juga kan teman-teman. Ya udah kita ambil sisi baiknya aja. Mas Yana telah melakukan kesalahan dan itu jadi pelajaran buat kita semua Mbak Ilo. Bahwasanya masalah itu tidak perlu sampai segininya tiba-tiba menghilang dan mengaitkannya dengan sosok-sosok gaib yang ada di Cadas Pangeran seperti itu kan Mbak Ilo ya. Benar. Jadi saran Mbak Ilo untuk ditutup, silakan Mbak Ilo. Ya mungkin ya jangan ditiru lagi seperti Mas Yana itu karena menyusahkan orang dan
membuat orang jadi bingung begitu. Iya. Jadi kalau ya memang ada masalah pribadi ya diselesaikan begitu. Oh, dan ini Belo, saya Nah, izin ya sebelum ditutup. Ini kan ada juga kayak kuncen cadas pangeran, kemudian ada orang-orang yang mungkin dirasuki gitu Mbak Elo, jiwanya di lokasi kejadian gitu Mbak Elo. Nah itu gimana Mbak Elo? Udah terjadi ternyata mereka-mereka ini diprank sama Mas Yana gitu Mbak Elo. Menurut Mbak Elo gimana? Nah itu namanya Mas Yana ini kurang kerjaan sekali, ngeprank orang. Apa namanya? Membuat jadi orang heboh begitu. Jadi ibaratnya gini Mbak Elo, banyak netizen yang bilang ini harkat dan martabat perdukunan di Indonesia jadi turun gitu karena diprank sama Mas Yana gitu loh. Iya benar. Menurut Belo gimana? Ya, sudah terjadi gitu ya Belo ya. Iya. Jadi saya sarankan janganlah ngeprank orang terlalu berlebihan begitu, karena efeknya orang jadi geger semua jadinya seperti karena itu. Khawatir juga sebetulnya. Iya benar. Oke. Udah sampai sini aja ya Mbak Lo ya kita ya. Mungkin oke teman-teman, mungkin kita sampai sini. Jadi santet tadi tidak diperlukan sama sekali untuk membuat efek jerah kepada Mas Yana. Cuman Mas Yana harusnya sadar sendiri gitu ya. Oke teman-teman, saya dan Mbak Ilo mohon izin pamit dan mohon kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, perilaku atau apa yang kami lakukan ini kurang berkenan, saya dan Mbak Ilo memohon maaf sebesar-besarnya, juga memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan di sini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang untuk membela kebenaran, hancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini.